Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua diberi kesehatan, limpahan rezeki dan rahmat dalam menjalankan aktivitas. Saya sebagai dosen dan rekan-rekan sekalian sebagai mahasiswa. Jadi pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan awal atau pertemuan perdana untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Jadi data riwayat hidup saya ada pada layar Anda ya. Saya mungkin sudah pernah mengajar di kelas ini sebelumnya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan hal ini. Sama dengan metode perkuliahan yang kita laksanakan yang lalu. Jadi 100% hampir sama untuk aturan perkuliahannya, ya. Jadi saya mulai deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini akan mempelajari ilmu tentang manajemen sumber daya manusia yang lebih mendalam. Oleh sebab itu kita sebut dengan manajemen sumber daya manusia lanjutan, ya. Jadi pada mata kuliah ini akan membahas mengenai proses pembentukan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Terus apa manfaat dari mata kuliah ini? Manfaat yang diperoleh setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami secara utuh tentang materi-materi pengelolaan sumber daya manusia sebagai langkah strategi dan sekaligus membekali mahasiswa agar mampu membina sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan yang menempatkan manajemen sebagai faktor yang viral, ya. Media pembelajaran kita akan menggunakan media Zoom, ya, media Zoom, terus dibarengi oleh media yang pokok yang telah dirilis oleh kampus tercinta kita ini, Universitas Muhammadiyah Mamuju, yaitu Sistem Informasi Manajemen Akademik, yang dimana di dalamnya akan ada sebuah sistem yang dibangun untuk melaksanakan perkuliahan secara daring, yaitu LMS, ya, Learning Management System. Jadi pada kesempatan kali ini rundown perkuliahannya hampir sama dengan perkuliahan yang telah kita jalani kemarin. Untuk pertemuan ini saya akan lebih mendalam untuk mereview dulu manajemen sumber daya manusia yang pernah kita pelajari, ya, pada semester sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Ini ya, manajemen sumber daya manusia. Bagaimana sejarah dari manajemen sumber daya manusia? Saya jelaskan sedikit untuk mereview ingatan-ingatan rekan-rekan sekalian. Jadi sejarah manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu konsep yang telah ada sejak lama, ya, tanpa disadari oleh manusia telah berorganisasi dengan melakukan pembagian. Tolong matikan dulu anunya. Siapa ini? Tolong dimatikan dulu ininya, mic-nya ya, mikrofonnya ya. Tolong semua peserta matikan dulu mikrofonnya. Itu yang baik, kita lanjut. Jadi manajemen sumber daya manusia atau human resource management ini ada sejak lama. Dapat dilihat pada ilustrasi gambar yang ada di layar, ya. Jadi tanpa disadari itu manusia telah berorganisasi dengan melakukan pembagian pekerjaan dimulai dari masa sebelum revolusi industri. Ketika itu, para pengrajin yang memiliki usaha dan membangun hubungan dengan orang-orang yang bekerja di tempat usahanya dan memberi mereka kebutuhan untuk hidup, puncaknya itu dimulai pada masa revolusi industri. Masa revolusi industri itu seperti gambar yang ada pada PowerPoint ini, ya. Jadi revolusi industri Inggris itu bermula pada tahun 1920. Produksi industri besar-besaran menyebabkan akan kebutuhan sumber daya manusia meningkat, sehingga perlu adanya manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik.
bertolak dari itu, maka lahirlah sebuah konsep tentang manajemen sumber daya manusia. Atau ini ya, ini seperti gambar ilustrasi yang saya tampilkan. Ini konsep human resource management. Terus apa itu manajemen sumber daya manusia? Jadi manajemen sumber daya manusia ini merupakan pengembangan, ya. Jadi pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi. Ada beberapa pendapat para ahli, ya. Ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan pengertian manajemen sumber daya manusia. Bias and Rue itu menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang dirancang untuk menyediakan, mengurus, dan mengkoordinasikan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sedangkan Boxall and Parcell mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai segala sesuatu kegiatan manajemen yang berkaitan dengan manajemen hubungan kerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu pendapat lain datang dari Guest, ya. Guest ini mengemukakan ada 4 dimensi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah komitmen, yang kedua itu adalah fleksibilitas, yang ketiga itu adalah kualitas, dan yang keempat adalah integrasi. Jadi merujuk pada hal yang dikemukakan oleh Guest, suatu kewajiban, ya, merujuk pada ini ya, suatu kebijakan manajemen sumber daya manusia dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila memenuhi keempat dimensi tersebut, yaitu fleksibilitas, komitmen, kualitas, dan integrasi. Lalu ada yang bertanya, apa tujuan, ya? Apa tujuan dari manajemen sumber daya manusia? Jadi menurut Armstrong dan Taylor, tujuan manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi atau human resource yang terintegrasi dengan strategi bisnis, berkontribusi bagi perkembangan budaya kinerja tinggi atau high performance, memastikan bahwa organisasi ini memiliki orang yang berbakat dan terampil sesuai yang dibutuhkan, ya. Lalu menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan pegawai, serta iklim saling percaya dan mendorong penerapan pendekatan etis terhadap manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia ini tidak hanya ditujukan untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi, namun juga ditujukan untuk menciptakan produktivitas dan sistem yang bertanggung jawab serta menghormati hak-hak pekerja. Kita lanjut pada slide selanjutnya, itu bagaimana ya cara mengelola sumber daya manusia. Jadi kegiatan mengelola sumber daya manusia tentunya haruslah dilakukan dengan proses yang benar. Dengan demikian agar seluruh kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia dapat berjalan secara sistematis melalui jalurnya. Dengan tujuan memudahkan pengelolaannya, di samping itu dengan mengikuti proses pengelolaan yang benar, maka pencapaian tujuan sebuah organisasi atau perusahaan akan semakin mudah untuk dicapai. Proses pengelolaan tersebut kita kenal dengan pastinya fungsi manajemen sumber daya manusia. Terus apa fungsi manajemen sumber daya manusia? Ya, fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Ilustrasi dari gambar tersebut akan menjelaskan. Ya, saya akan menjelaskan dari ilustrasi dari gambar-gambar tersebut ini. Yang pertama itu adalah ini ya, job analysis. Ya, jadi job analysis itu
merupakan kegiatan yang memfokuskan untuk pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan sebuah pekerjaan. Job analysis ini disusun dengan jabatan yang ada pada struktur organisasi perusahaan. Terus penyusunan job analysis harus dilakukan secara tepat dan teliti. Tujuannya pastinya agar apa yang seharusnya dikerjakan dapat terakomodasi secara menyeluruh. Lalu setelah kita melakukan job analysis, maka langkah selanjutnya adalah pastinya merencanakan sumber daya manusia, ya, atau biasa disebut dengan human resource planning. Dalam merencanakan sumber daya manusia, hal utama yang menjadi perhatian adalah job analysis atau langkah sebelumnya. Dalam hal ini menempatkan orang-orang dalam jabatan yang disediakan berdasarkan kebutuhan. Langkah ini merupakan langkah untuk merencanakan jumlah dan kualitas sumber daya yang harus disediakan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Ya, kita biasa menyebutnya dengan meramalkan atau peramalan atau forecasting. Ya, lalu setelah langkah ini akan ada langkah ke selanjutnya atau langkah ketiga, yaitu ini ya, rekrutmen karyawan. Ya, rekrutmen karyawan. Jadi langkah ini dilakukan setelah dilakukan perencanaan tenaga kerja, sehingga kita pastinya akan tahu berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, berikut kualifikasinya. Rekrutmen ini dilakukan dalam rangka memperoleh dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan. Sumber daya manusia yang loyal dan berkualitas sangat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Kebutuhan tenaga kerja secara mudah diadakan apabila jumlahnya sedikit dan dapat diisi dari orang dalam perusahaan. Namun apabila jumlahnya yang dibutuhkan itu banyak atau memiliki persyaratan khusus, maka perlu diisi oleh orang dari luar perusahaan melalui sistem rekrutmen karyawan. Setelah sejumlah karyawan telah berhasil direkrut dari berbagai sumber tenaga kerja yang ada, misalnya lewat media, referensi atau surat-surat yang masuk, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses menyeleksi, ya ini ya, proses seleksi. Oke, jadi langkah seleksi ini merupakan fungsi keempat dari manajemen sumber daya manusia. Karyawan yang sudah direkrut melalui rekrutmen sebelumnya harus diseleksi dengan baik berdasarkan posisi yang sudah disiapkan. Hal ini tentunya bertujuan untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Proses seleksi ini dapat dimulai dari seleksi surat lamarannya itu dengan memeriksa dokumen-dokumen yang telah dilampirkan pada saat menyerahkan dokumen lamaran kerja. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal kepada perusahaan. Seleksi ini dilakukan melalui tes wawancara, tes tertulis, sampai dengan tes kesehatan. Jadi tes-tes ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya, mungkin sudah ada yang pernah mendaftar atau mengalami hal tersebut, yaitu seleksi karyawan atau ikut dari seleksi dari perusahaan. Terus langkah kelima yang harus diperhatikan adalah tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini pelatihan dan pengembangan. Tujuan dari pelatihan adalah membiasakan karyawan baru dalam bekerja pada lingkungan barunya, sekaligus menambah dan mengasah kemampuan yang belum dimilikinya. Khusus untuk karyawan lama perlu dilakukan pengembangan, ya, yaitu pengembangan diri karyawan, baik melalui pendidikan promosi, rotasi jabatan,
Hal ini bertujuan agar karyawan atau pegawai mampu untuk menambah kemampuannya atau menambah bidang kerja lainnya, sehingga pastinya akan memiliki kemampuan yang lebih banyak. Pengembangan karyawan juga dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan. Setelah lulus dari pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah menempatkan karyawan dengan bidang yang telah ditetapkan sebelumnya, atau penempatan kerja dapat pula dilakukan berdasarkan hasil dari pelatihan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah the right man and the right place, atau menempatkan seseorang pegawai karyawan berdasarkan bidang keahliannya, ya. Jadi bidang keahliannya yang menentukan penempatan dari seorang karyawan. Lalu langkah selanjutnya kita masuk kepada ini, evaluasi kinerja. Jadi dalam bekerja, setiap karyawan harus dievaluasi kinerjanya masing-masing. Penilaian kinerja dapat dilakukan melalui hasil kinerja atau kinerja perilaku. Di tahap ini, kinerja yang dievaluasi adalah hasil kerja karyawan yang apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan atau belum memenuhi standar. Jika memenuhi standar atau melebihi, berarti karyawan yang bersangkutan memiliki kinerja yang tentunya disebut baik. Ya, demikian pula sebaliknya, jika belum memiliki skill tersebut, maka perlu dievaluasi kemampuan kerjanya oleh atasan. Fungsi selanjutnya adalah ini, kompensasi, ya. Jadi pemberian kompensasi kepada setiap karyawan itu merupakan balas jasa yang diperoleh oleh seseorang atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. Kompensasi ini berupa gaji, ya. Jadi kompensasi itu berupa gaji, upah kerja, insentif, bonus, apalagi asuransi, dan semacamnya yang langsung dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Jumlah komposisi yang akan diperolehnya atas pemberian kompensasi ini yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan. Kompensasi ini pastinya diberikan atas dasar prestasi karyawan melalui penilaian prestasi kerja tadi. Lalu kita masuk kepada jenjang karir, ya. Jadi karir itu merupakan rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang atau individu, serta merupakan rangkaian aktivitas kerja yang berkelanjutan. Secara singkat, saya biasa mendefinisikan karir itu sebagai perjalanan kerja seseorang selama dia bekerja pastinya, ya. Jadi perjalanan kerja seseorang selama dia bekerja. Itu definisi karir menurut saya. Lalu karir karyawan diberikan melalui perencanaan karir. Jadi bagi seluruh karyawan yang dilakukan secara transparan dan pastinya terbuka atau jelas, karir karyawan ini dapat meningkat atau dapat dipromosikan, diturunkan atau demosi, atau dirotasi atau dipindahkan pada jabatan yang sama. Perencanaan karir harus dilakukan melalui penjenjangan karir sesuai dengan hierarki, yakni dari karir yang paling rendah sampai dengan penjenjangan karir yang paling tinggi, ya. Untuk mencapai jenjang karir pada tingkat tertentu pastinya diperlukan berbagai persyaratan sesuai dengan jenjang karirnya masing-masing. Jenjang karir yang dapat diperoleh adalah kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, dan kenaikan golongan. Itulah jenjang karir, ya. Terus kita masuk di fungsi selanjutnya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa disingkat dengan K3 pada perusahaannya. Jadi fungsi ini tentunya tidak boleh diabaikan
oleh perusahaan. Bahkan sangat penting untuk diperhatikan dan harus diimplementasikan secara baik. Karena keselamatan di sini kaitannya dengan keselamatan saat karyawan beraktivitas dalam bekerja. Dalam menjalankan aktivitasnya, karyawan harus mengutamakan keselamatan dirinya dan tentunya juga keselamatan harta atau aset dari perusahaan tersebut. Untuk menjaga keselamatan itu diperlukan peraturan kerja dan rambu-rambu kerja. Kemudian tersedianya peralatan kerja yang mampu melindungi si pekerja dari berbagai ancaman pekerjaannya tersebut. Jadi demikian pula juga dengan kesehatan yang berhubungan dengan kondisi si pekerja dan kondisi lingkungan pekerja. Keduanya haruslah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan. Keselamatan dan kesehatan kerja ini merujuk, ya, keselamatan dan kesehatan kerja ini yang telah ditetapkan itu merujuk kepada kondisi-kondisi fisik dan mental karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Kondisi fisik di sini saya sebutkan seperti penyakit yang ditimbulkan akibat pekerjaan atau kecelakaan kerja selama bekerja. Ya, untuk menjaga keselamatan karyawan, maka perusahaan perlu menyediakan yang namanya asuransi. Lalu untuk menjaga keselamatan karyawan, maka perusahaan juga perlu menyediakan alat perlengkapan kerja yang standar seperti masker, helm, dan pakaian kerja yang memadai. Lingkungan kerja juga harus diperhatikan, ya. Lingkungan kerja itu pasti mempengaruhi kinerja dari karyawan, sehingga lingkungan kerja yang bersih akan mampu menimbulkan rasa nyaman dan aman kepada seluruh karyawan. Fungsi selanjutnya adalah hubungan industrial, ya. Fungsi selanjutnya adalah hubungan industrial. Jadi fungsi ini merupakan fungsi SDM yang digunakan untuk menjembatani kepentingan dan keinginan kedua belah pihak antara karyawan dengan manajemen dari pihak perusahaan. Di sini pihak karyawan biasanya sih diwakili oleh serikat pekerja. Mungkin sering mendengar kata serikat pekerja, makanya ada biasa itu Hari Buruh Nasional, ya. Di situ itu yang namanya serikat pekerja. Dalam hal ini jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan manajemen, maka haruslah diselesaikan oleh berbagai pihak, ya. Harus diselesaikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan pastinya, termasuk pemerintah melalui hubungan industrial. Salah satu tujuan dari hubungan industrial, ya, jadi salah satu hubungan dari tujuan industrial ini, hubungan industrial adalah untuk menyeimbangkan antara hak dengan kewajiban masing-masing pihak. Jadi tujuan lainnya adalah agar perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap karyawan, dan begitu pun sebaiknya karyawan harus mematuhi segala peraturan yang telah dibuat. Dengan demikian kegiatan perusahaan pastinya akan berjalan secara normal tanpa ada gangguan dari pihak manapun karena telah terjalin hubungan industrial yang baik. Untuk fungsi terakhir adalah pemutusan hubungan kerja, ya. Jadi pemutusan hubungan kerja ini sering kita dengar, ya. Sering kita dengar bahwa pemutusan hubungan kerja ini hanya orang dipecat, padahal bukan, ya. Jadi bukan orang dipecat saja yang dibilang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, pemutusan hubungan kerja ini disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alamiah pastinya, seperti saya jelaskan sedikit, seperti pensiun, ya. Pensiun itu termasuk dari pemutusan hubungan kerja. Lalu ada juga pemutusan hubungan kerja bentuknya
permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi dari karyawan, ya, atau biasa itu resign, ya, biasa kita sebut dengan resign, ya. Resign itu adalah permintaan pengunduran diri secara pribadi dari karyawan. Lalu hal yang paling terakhir itu adalah pemecatan karena melakukan kesalahan. Jadi 3 unsur itu tadi termasuk dalam kualifikasi pemutusan hubungan kerja. Permasalahannya di sini adalah dalam pemutusan hubungan kerja pastinya ada hak-hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hak karyawan ini berupa dana pensiun yang dapat dibayarkan per bulan atau dibayarkan sekaligus. Jadi meskipun tadi pemutusan hubungan kerja ini melalui permintaan pengunduran diri, bahkan pemecatan, itu tetap akan mendapatkan kompensasi, ya, sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baik, itu tadi materi yang saya paparkan, itu merupakan review tentang manajemen sumber daya manusia. Saya mohon untuk semua mengaktifkan dulu kameranya. Jadi selama perkuliahan kita ini kita tetap akan menggunakan media learning management system, ya. Learning management system ini akan membantu kita dalam proses perkuliahan. Learning management system ini kita ada simak, ya, simak. Pada simak. Baik, saya kira ini tadi penjelasan yang singkat untuk mereview semua kegiatan manajemen sumber daya manusia sebelumnya. Bagaimana, sudah download semua materi ya? Bisa diaktifkan ini apa? Bisa sudah. Belum Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Jadi saya sarankan untuk semuanya mendownload materi yang ada pada learning management system kita atau LMS kita, ya. Itu fungsinya untuk indikator dari sebagian penilaian, dan nanti ini saya akan mengupload video ini ke YouTube untuk penguatan dari pertemuan kita hari ini. Jadi mohon nanti setelah saya mengirim link YouTube-nya untuk like dan komennya itu dalam bentuk nama, NPM dan kelas. Jadi umpamanya Haryanto manajemen, nama Haryanto, nomor NPM 2018-0100 sekian, lalu kelas ini, ya. Mohon nanti, ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan, ya, karena saya lihat banyak dari tadi kayaknya ini kuliah dari pagi, ya. Atau ada masukan-masukannya dari rekan-rekan sekalian sebelum kita tutup perkuliahan ini, karena ini sisa 5 menit. Ada masukan-masukannya? Sudah jelas itu Pak. Tidak diabsen Pak. Oke deh, jangan lupa ini, ya. Terus untuk Ibu siapa? Ketua tingkat Ibu Syarifah, ya? Ya Pak, Syarifah Rauda Pak. Yeah. Oke, Ibu Syarifah Rauda, ada beberapa ini yang belum masuk kayaknya di grup kelasnya. Kayak ini yang tadi ada yang melapor atas nama Mawar dan Reski Awalia Japa. Sudah masuk Pak, sudah masuk. Oh, sudah, ya? Sudah masuk semua Pak. Iya. Jadi bagaimana proses KKN-nya semua? Berjalan dengan lancar, ya? Alhamdulillah. Aman Pak, dapat cewek Pak Nur di desa. Wah. Inilah keunggulannya kita. Jadi satu lagi penyampaian dari kampus. Jadi untuk perkuliahan